tidak bersinggungan dengan ini. Jadi alasan pencarian naskah saya, kalau 5D mengatakan mencari sunyi, sebenarnya sederhana saja karena lahir di keluarga pemangku, ada naskah-naskah, awalnya 34 naskah, kemudian sekarang ada 600 naskah yang saya pribadi kumpulkan. Naskah-naskah itu penting saya baca karena perspektif saya adalah perspektif yang melakukan ataupun berkepentingan dengan naskah itu secara tanda kutip non akademik, walaupun saya meminjam tangan atau kacamata akademik untuk melihat ini agar tidak tersesat ya, agar tidak nanti kebanyakan mendengar poesik atau yang gaib-gaib sehingga tidak berpikir secara logis dalam melihat naskah. Nah, naskah ini naskah-naskah kependetaan yang saya sendiri warisi. Jadi naskah inilah yang mendorong saya di driven by the text ya. Jadi kalau ada istilah dikendalikan oleh teks, mungkin saya orang yang dikendalikan oleh teks karena hidup dari satu teks ke teks lain itu tidak ada tendensi untuk berakademia sebenarnya. Jadi tidak tepat sekali kalau saya diundang ke sini karena ini adalah forum akademik. Tapi karena pernah belajar dalam tradisi akademik, saya akan berbicara lebih akademik dalam perspektif melihat ini minimal filologi atau interpretasi teks ya. Dan secara historis juga saya akan bercerita kenapa naskah-naskah ini menjadi penting untuk dibaca, baik dari perspektif tradisional ya sebagai pewaris naskah, ataupun dari perspektif akademisi yang berjarak dengan naskah tetapi ingin mendedah naskah-naskah itu. Nah, ada beberapa tradisi yang saya pelajari. Kenapa saya pergi ke candi-candi dalam hampir 3 semester. Kebetulan istri saya S3 di UGM sudah tamat, tapi saya pelajari relief-relief yang ada di Prambanan dan di Borobudur, di mana saja ada pembacaan naskah. Jadi saya melihat bahwa naskah-naskah di Bali itu adalah dari segi potongan, bentuk dan besaran lontar yang dipakai di Central Java, di Jawa Tengah, di Borobudur dan juga di Prambanan, saya lihat tidak berubah banyak bagaimana orang memotong bahan lontar untuk dipakai ya. Jadi saya punya foto-foto pencarian tentang tradisi teks yang kemungkinan embrionya sudah ada dari relief periode Prambanan dan Borobudur. Ini naskah-naskah yang sekiranya adalah bentuknya adalah nanti naskah-naskah itu kan bentuk di Bali yang kita warisi ada yang keropak, kemudian ada yang namanya di Bali embat-embatan per lembar. Biasanya kalau belajar arti gitu atau interpretasi teks kakawin, lembaran-lembaran seperti ini masih kami pakai gitu ya. Nah ini penyalinan tradisinya masih ada, diperlombakan di Bali. Ini naskah-naskah yang cukup menarik saya lihat warga aksara yang menjadi pertanyaan kenapa Kaganga menjadi alfabet orang di Nusantara ya karena salah satunya ada di warga aksara lontar warga aksara, kemudian tradisi tutur yang lain. Saya akan sedikit melintas, mungkin ada yang tidak dari bidang bahasa Bali atau Jawa kuno, saya akan melintas sedikit gambaran dulu lontar-lontar yang ada di Bali. Ini gambaran saja bagaimana lontar itu kemudian tahun 80-an, saya kecil ini dari warisan di rumah, Ramayana yang ditulis dari lontarnya hancur, tapi saya terima bentuknya tertulis ini. Jadi generasi kakek itu melakukan transformasi penyalinan dari lontar ke buku gitu. Nah, kalau kami kebetulan saya lahir di Buleleng, jadi kalau boleh bertanda kutip ya, karena yang diundang adalah pelaku, saya akan menyebut diri saya kami. Kalau kami lahir kalau boleh saya lahir di Buleleng dekat dengan Gedung Kirti dan SMA saya bisa jalan kaki dari sini. Di Gedung Kirti inilah yang menjadi semacam teropong bagaimana pemetaan naskah lontar-lontar di Bali secara tanda kutip akademik atau tersistematisasi. Sebelum itu generasi kakek saya yang lahir 1901 tidak tahu isi lontar secara keseluruhan, tapi setelah membaca apa yang dikerjakan oleh Kirtie, beliau dan generasi di Buleleng itu menjadi tahu beberapa jenis-jenis naskah yang memang beredar. Jadi pemetaan itu terjadi di tahun 20-an. Nah, untuk ilustrasi
ilustrasi saja bahwa ada di Bali ada tenaga kontrak non PNS penyuluh bahasa Bali sampai tahun 2018 telah mendata ada 25.100 manuskrip lontar yang masih dikoleksi masyarakat di seluruh desa di Bali. Jadi penyuluh bahasa Bali ini adalah orang-orang tamatan adik-adik kelas saya yang menyatukan diri membuat organisasi, kemudian mengumpul-ngumpul kebetulan di rumah saya itu merevisi naskah akademik Perda di Bali untuk dijadikan pedoman bagaimana semua alumni itu bisa menjadi non tenaga kontrak dan kemudian memetakan lontar-lontar salah satunya. Jadi idenya itu bergulir seperti itu. Apa yang diraih adalah 25.000 naskah, kemudian sekarang berkembang mungkin sudah sampai sekitar hampir 30.000 naskah yang berkembang yang diteliti gitu. Nah, ini tentunya kalau kita lihat dari lontar-lontar yang ada di Leiden, kemudian di Museum Nasional dan sebagainya, sesungguhnya lah bahwa lontar-lontar yang di tangan masyarakat itu masih tanda kutip ya, itu masih lebih banyak dibandingkan yang diisukan di luar. Pertanyaannya tentu bagaimana mempreserve yang masih ada di tangan masyarakat. Nah, itu salah satu alasan kenapa kami mendirikan museum lontar yang ada di Karangasem, salah satunya menjadi klinik lontar. Kemudian juga membekali semua adik-adik yang jadi penyuluh itu untuk merawat lontar itu. Sebelum lanjut ke yang lain, saya ingin bercerita bahwa Frederick lah yang secara akademik mencoba membuat gambaran bagaimana lontar-lontar itu sebenarnya tidak terjabarkan menjadi isu secara besar oleh peneliti Belanda, karena Frederick ini yang tahun 1849 berkabar kepada Eropa dalam bahasa Belanda dan dalam bahasa Inggris bagaimana lontar-lontar di Bali itu sangat hidup dan juga sangat dekat dengan Weda-Weda di India. Jadi orang di situ di Belanda dan Eropa kaget ada Weda di Nusantara begitu. Nah, dilanjutkan oleh tradisi ini tentu ini mata kuliah yang pasti didapat dari kampus. Saya akan percepat saja. Ada Joinbold, Birch, ada Van der Tuk. Kemudian mereka inilah yang akhirnya tanda kutip memetakan. Goris belakangan datang. Ini bahan-bahan yang wajib dibaca untuk memasuki kasanah teologi Bali untuk memahami naskah-naskah Bali yang mana yang mengandung konsepsi teologi yang ada. Satu hal yang menarik sekali adalah Sylvain Levy. Beliau datang ke Bali dan memetakan teks yang dikategorikan sebagai Weda. Jadi Weda yang di Bali itu seperti apa. Kemudian Gonda tentunya semua orang tahu, Jan Gonda memetakan Brahmanda Purana dan naskah-naskah yang lain. Salah satu persoalan naskah di tahun 80-an adalah ketika masyarakat di Bali ini menurut Haikas ya, after the construction of metal roads and iron bridge in Bali, the building of the hotel at Denpasar and Sanggrahan in the hills of at Kintamani by Dutch Royal Mail Ship, ini KPM, itu adalah salah satu penggagas pariwisata di Bali, itu ingin membeli naskah-naskah yang ada. Banyaklah para penjajah di kaki lima atau pedagang acung itu mulai menawarkan naskahnya. Oleh karena itu banyak pemikir, scholar berpikir kalau begini caranya pariwisata ini akan menghabiskan semua naskah yang ada di Bali. Oleh karena itu salah satu alasan pendirian Kirtia adalah itu. Jadi in 1928 the government working up to the situation created a foundation Kirtia for the preservation of local MSS gitu. Jadi itu alasannya salah satu. Yang mengkhawatirkan. Nah, ini hanya ilustrasi, ini kemudian dibentuklah Kirtia, dewan kuratornya seperti ini. Nah, saya dan keluarga kami di utara sesungguhnya diuntungkan besar oleh satu kuratorial besar yang diprakarsai oleh para leluhur Pedande Gede Maron, kemudian ada dari Bangu, kemudian Pak Nyoman Kajeng yang luar biasa besar dari Buleleng, ada Cukup Riskuwati. Jadi kami secara modern belajar lontar dari kuratorial yang ada di Gedung Kirtil. Jadi sebelum kemerdekaan dan setelah kemerdekaan terjadi dinamika pemetaan naskah di Bali, dan juga bagaimana yang di masa era Belanda itu sangat profesional, Gedung Kirti belakangan setelah merdeka tercompang-camping dan kacau koleksinya.
ada beberapa kategori naskah yang akhirnya muncul setelah Belanda dan juga para kurator ahli dari berbagai belahan Bali muncul kategori-kategori naskah yang ini menjadi pedoman kami kalau saudara-saudara belajar secara formal lontar atau filologi di Bali pasti bertemu dengan ini. Itu agama itu salah satu kategori isi lontar. Palekerte berisi tentang peraturan kehidupan sosial kemasyarakatan. Jadi untuk gambaran umum bagi yang awam atau tidak punya latar belakang sastra Jawa atau Bali, saya akan jelaskan bahwa salah satu kategori naskah yang ada di Bali itu adalah agama, Palekerte. Sesana petunjuk tentang panduan kesucian dan landasan moral, tugas. Niti ajaran menyangkut hukum gitu. Kemudian ada wariga. Wariga itu dibagi menjadi pengetahuan tentang astronomi, perhitungan baik buruk, pedoman perkara, kemudian tutur, petuah dialog murid, ajaran filsafat membahas pengetahuan tentang mikrokosmos, makrokosmos, kegaiban membahas hal-hal yang hubungannya dengan keagamaan secara lebih mendalam. Kanda itu ilmu bahasa, bangunan, mitologi, ilmu pengetahuan khusus, kurang lebih seperti itu. Pengobatan tradisional baik pendekatan herbal dan magic itu usade. Kemudian ada itihase. Nah ini yang berkembang juga di Jawa sampai hari ini kan parwo menjadi bagian daripada bentuk prosa yang berkembang menjadi bantangan cerita pawayangan. Kakawin tembang metrum India Jawa kuno atau kawi. Hidung tentu sudah semua orang tahu, bahasa Tenganan Madya, Sekar Madya disebut kawi. Keguritan sama dengan di Jawa, ada sinom, pangkur dan sebagainya. Nah, ini kalau babat, kebetulan kami juga memetakan semua babat, kasanah babat atau sejarah yang ada di Kirtia. Sudah ada 150 yang kami baca, dan itu memang banyak kreasi baru. Jadi hanya sebuah warning saja bahwa babat banyak ditulis pasca kemerdekaan. Kelihatannya lama, tapi sebenarnya itu pasca kemerdekaan yang diurai dari teks-teks lama. Jadi filologi di Bali masih hidup. Banyak orang yang membuat riwayat keluarganya dengan menambahkan berbagai mitologi. Itu Pamancangah, tapi ada juga seperti Pamancangah dan Usanu yang memang diperkirakan sudah ada di abad 17. Riwayat mengandung sejarah. Seperti ini ada menyebut riwayat ya, Harsa Wijaya, Panji Wijaya Krama, Ranggalawe, dan selanjutnya. Dikategorikan riwayat seperti rusak babat, bagaimana penyerangan Belanda di Buleleng. Regreg Gianyar itu ada pertarungan kekuasaan di perbatasan Gianyar. Wog Badung itu hancurnya Badung. Mengeling-eling ini ada catatan lepas personal, raja-raja, pendeta, atau leluhur yang berisi angka tahun dan peristiwa. Jadi penting sekali untuk belajar tanda kutip ya kasanah bermuatan historis, walaupun kadang-kadang muatan mitologisnya lebih kental. Tantri ini umum di Jawa juga ada, di India, kesusastraan India kuno, Tantrika Mandaka, Satwa Pangatihan, folklore gitu, dan cerita-cerita yang berasal dari asli Bali, lokal. Lampahan itu untuk pertunjukan teater, meliputi lontar-lontar yang terdiri dari lakon-lakon gambuh, pementasan wayang, teater, dan arjo, dan lain-lain. Nah ini umum sekali, jadi jika pergi ke ke Gedung Kertie, teman-teman atau para senior di sini akan mendapati bahwa ada kategori seperti itu. Ada ini pembagiannya. Kalau pergi ke Kirtia maka ada 1.808 lontar, jadi bentuknya lontar. Kemudian kalau masih selamat ada 5.200 alik aksara. Kenapa saya garis bawahi kalau masih selamat? Karena kadang-kadang ada dipinjam atau ada yang difotokopi entah kemana. Dan memang ada beberapa naskah yang sudah rusak karena ketikan tahun 20-an, ketikan tahun 40-an itu sangat tipis ya. Di situ sudah ada kelompok Weda, ya Weda ini adalah doa-doa berbahasa Sanskerta yang dikategorikan, saya teliti sebagai bagian daripada keluarga pemangku itu banyak dari Taittiriya atau Yajurveda, Krishna Yajurveda. Nah, demikian nih gedungnya, dan saya melihat ini hal yang menarik, ini adalah ungkapan saya saja, bahwa manuskrip itu lontar itu mengalami sekularisasi tanda kutip di zaman Belanda, karena tiba-tiba lontar itu dicetak, ya, tiba-tiba lontar itu dibaca oleh orang asing. Sebelumnya adalah milik private, kemudian menjadi publik. Sebelumnya adalah pegangan pendeta, pemangku, Balian, tiba-tiba menjadi hal yang bisa diakses demikian gampang di Gedung Kertie.
Bahkan kesaksian Profesor Hoikas bahwa di tahun beliau ketika tugas di sana sebagai kurator di perbantukan dari Jogja, beliau bercerita bahwa antusias sekali orang Bali untuk bisa mengakses, bahkan dalam catatan beliau kalau tidak salah rasanya tahun 38 kemudian sampai 40-an beliau melihat ada ribuan orang Bali berkunjung ke Gedung Kertio ini untuk melihat naskah dan tidak satupun orang asing. Jadi yang sebenarnya diuntungkan adalah orang-orang Buleleng atau orang-orang Kirtia ini di Singaraja ya, Bali bagian utara, itu ada ribuan orang datang, termasuk generasi kakek kami ya. Nah ini yang saya sebut tanda kutip sekularisasi itu adalah dulu beberapa naskah itu tidak dicetak, kemudian diinterpretasi, kemudian dibahas, bahkan juga tanda kutip ya di komparasi dengan naskah-naskah lain, validitasnya dan seterusnya. Ada usaha-usaha juga ketika itu naskah-naskah dicetak. Jadi ini dikatakan Agustus 1939 sampai 41 ada unquestionably thousands of Balinese visitors found their way to that reading room. Jadi ada ribuan orang pengunjung Bali yang menemukan tempatnya untuk membaca di Kirtia sebagai tempat memahami budaya Bali ya dan Jawa kuno. Menarik sekali karena di tahun itu seperti generasi kakek kami memang aksaranya kakek kami buta huruf secara Latin, tapi sehari-hari menulis apapun dalam aksara Bali. Jadi mereka di generasi itu memang menikmati sekali sebagai bacaan biasa yang seperti kita baca. Nah, tahun ini mengalami hal yang menarik sekali kalau di segi pernaskahan. Ada dulu ya apa yang disebut dengan sacred manuscript itu close access. Tahun 1928 menjadi open access gitu. Ini lewat Kirtia, ini pengamatan saya. Dan library yang lain muncul di Bali, di mana bisa didapatkan kalau teman-teman S2 ingin mendapatkan akses tentang lontar-lontar ini, ada Gedung Kirtia, selain Gedung Kirtia ada Museum Bali, ada beberapa naskah di situ yang diadakan tahun 80-an, saya lihat di situ ada. Kemudian lontar library di Udayana University, ada Bali Documentation Center, nih pusat dokumentasi Bali, Universitas Hindu, Museum Lontar Karangasem, dan beberapa lontar-lontar keluarga lainnya. Nah, situasi yang terjadi di lapangan, ini yang saya lihat. Kenapa kami membentuk, salah satu alasan kenapa kami membentuk penyuluh, karena kita bertarung dengan waktu sesungguhnya. Ini tidak bisa disakralkan lagi, semakin disakralkan, semakin hancur seperti ini. Ini situasi beberapa titik. Jadi selama dari tahun 2017 itu saya mengikuti kalau ada waktu pas di Bali akan turun bersama penyuluh di titik-titik yang saya kira sebagai pusat penyimpanan lontar. Dan mohon maaf, celakanya apa yang diperkirakan masih selamat tidak ada seperti ini. Oleh karena itu tentunya tanpa melupakan bahwa ada penjajahan di negeri ini, usaha untuk mengkopi ataupun menyelamatkan tanda kutip ya, menyelamatkan naskah oleh Belanda atau perpustakaan lain di luar negeri, buat saya itu adalah backup ya. Itu adalah ban serep yang sewaktu-waktu diperlukan kalau aslinya tiba-tiba seperti ini. Ini adalah apa yang kita kerjakan di desa. Orang menyembayangi. Kalau saya melihat ini Mas ikut tersedak sedikit karena keluarganya menangis, dikiranya itu masih utuh ya. Ketika kita buka sudah hancur luar biasa dan hasilnya seperti ini. Jadi semua orang menjerit bukan karena kesurupan tetapi merasa bersalah karena selama ini mereka hanya tanda kutip menyembayangi, tidak membaca dan tidak tahu bagaimana merawat. Mereka hanya petani biasa dan menangis karena aset warisan leluhurnya hancur. Nah, apa yang saya temukan di lapangan itu tidak mengikuti cara berpikir Frederick atau Pak Kajang atau temuan-temuan di Kirtia. Saya mencoba membaginya itu dengan cara berbeda, yang mana itu adalah berdasarkan judul-judul yang ada ditemukan di lapangan begitu. Kalau umpamanya ada lontar yang berjudul agama, maka itu isinya adalah pedoman penjelasan dalam menjalankan agama, termasuk penegakan nilai agama dan konteks individu, keluarga, dan negara. Jadi Purwadigama begitu, itu berarti konteks nilai hukum negara begitu. Kalau aji itu depannya seperti aji
aksara ring sarira itu berarti instruksi ajaran umumnya bersifat tutorial kebatinan. Kalau depannya berisi aksara wianjana atau aksara modri gitu, depan berjudul begitu, perihal biji aksara atau bijah itu, silabel aksara suci, relasinya dengan kosmik, jiwa raga manusia, serta petunjuk penggunaan berbagai ritual praktek niasa, menginternalisasi suara aksara, mantra, dan teknik pernafasan dan pengucapan. Biasanya isinya itu. Kemudian ada awig-awig, ini jelas, ini adalah peraturan desa, subak, dan berurusan dengan regulasi yang menjadi milik kelompok atau desa. Kalau babat sama dengan di Jawa, teks sejarah, tetapi mitosnya banyak dan juga perang teks terjadi di sana. Jadi bagaimana teks itu di engineering ya, bagaimana itu dipekerjakan untuk meraih kekuasaan atau melakukan legitimasi kekuasaan. Cangkriman ini menarik ya, senandung tanda kutip kalau bahasa Inggris kan lullaby ya, pengantar tidur, tapi di dalamnya ada cangkriman yang nyanyian untuk roh gaib yang menggoda atau mengganggu dan mengusir wabah gitu. Nah, kalau carcan ini adalah tabel kualitas kuda, anjing, carcan jaran, carcan ayam, itu biasanya itu adalah ciri-ciri, termasuk carcan aki atau permata, keris, itu tabel bagaimana memilih keris, ayam, kuda, dan seterusnya. Ada naskah lain yang dharma, itu mesti ajaran ya, dharma sewa ke dharma begitu, atau dharmaning pemaculan, itu ajaran molar atau instruksi keagamaan untuk para tani contohnya. Kalau geguritan sama ya dengan pupuh di Jawa. Kalau indik ini adalah yang spesifik biasanya. Kalau indik tentang apa, indik desa apa, atau indik upekara begitu, tentang upacara yang spesifik sekali, tidak kadang-kadang varian naskah ini hanya ditemukan di keluarga itu saja. Jadi indik ini menarik. Kalau kabodan itu etika filsafat Buddhism, pedoman, teknik mudra, gerakan jari tangan, mantra dalam menjalani tugas pendetaan kebudayaan, disertai teknis memberikan petunjuk ada memahami alam kebudayaan gitu. Nah, akan saya percepat saja. Kebudayaan itu ajaran etika Buddhisme ya. Kemudian Kadyamikan ini salah satunya banyak yang tanda kutip berisi kesiwaan ya. Ajaran kebatinan memberikan pemahaman atas lapisan badan, pikiran, badan astral, buana alit, mikrokosmik atau buana agung, makrokosmik, dengan detail praktek yang bersifat okultisme. Jadi okultisme itu, Kadyatmikan itu kurang lebih okultisme yang sampai tingkat manunggal, sampai pemahaman beyond mind ya, itu di atas pikiran dan pengendalian terkoneksi dengan di atas pikiran. Nah, kajang ini dipakai, huruf kajang itu dipakai aksara suci untuk layon atau mayat, dipakai pada saat kematian. Ada juga beberapa rias rumah atau either yang dipakai di rumah-rumah sifatnya aksara untuk menjaga rumah dan juga kawasan-kawasan yang perlu disucikan gitu. Jadi ada aksara penyucian yang pedomannya adalah kajang dan juga aksara-aksara mudri lainnya. Kalau kekawin sudah jelas ya, tentunya dipahami. Kalau kasewan ada naskah kasewan, itu artinya filsafat kesiwaan kalau judulnya begitu. Iki kasewan begitu kalau dibuka. Pedoman teknis mudra, terus mantra menjalani tugas kependetaan sama dengan kaboda, disertai teknis memberikan pemahaman memasuki siwa loka atau sunya loka, siwalayu ya, kesunyataan siwa. Nah, kamoksan pasti orang sudah paham bahwa ini adalah urusan moksa, bagaimana disebut kelepasan, juga disebut kalepasan, berfokus pada ajaran filsafat dan teknis, jadi lebih teknis daripada pembahasan filsafat. Oleh karena itu yang memahami kamoksan tidak akan memberikan kuliah kamoksan biasanya, tapi melakukan direct transmission, itu transmisi langsung kepada muridnya, itu hanya bersifat private antara guru dan siswa. Jadi ada direct transmission per silabel biasanya diberikan. Demikian prakteknya di lapangan yang saya lihat dan saya alami dalam bertumbuh di keluarga yang memang mengimani aksara itu. Kande itu risalah prosa ya. Saya percepat saja, keputusan itu resolusi atau ajaran biasanya. Kawisesan ilmu gaib, peneguhan batin, termasuk kekebalan di dalam senjata, menghalau ilmu hitam dan seterusnya. Kawitan itu ada lontar-lontar berisi tentang kawitan, itu pasti isinya tentang leluhur gitu, roh leluhur, kebaktian apa yang ditujukan kepada leluhur. Kawruh pengajaran agama, kidung tembang dengan perjajakan Jawa Pertengahan. Kerakah ini yang menarik, itu ada silabel atau huruf suci yang bersifat kaligrafis,
ada tabelnya. Jadi ada mengatakan tidak bisa dibaca, enggak, ada tabelnya itu untuk membaca. Memang tabel itu tidak banyak bisa diakses oleh masyarakat umum. Dikira itu adalah aksara yang ditulis dengan kesurupan, tidak, itu aksara yang memang kerakah itu penjelasannya sangat sangat rinci. Krama itu ada tata cara seperti puja wali krama, begitu tata cara bagaimana melakukan puja. Kemudian krama-krama yang lain adalah adat istiadat, sopan santun. Kalau Kosali ini arsitektural sekali, pedoman pertukangan, pembuatan bangunan, perhitungan baik buruk lokasi, serta petunjuk ritual keagamaan kalau membuka tanah untuk bangunan dan juga ketika selesai bangunan. Lampahan ini skrip pertunjukan, lalintih silsilah, Maharti. Nah, Maharti menarik sekali karena di sini ada tradisi bahasa ya. Bahasa itu Sanskrit untuk interpretasi bagaimana kawiya itu yang ditulis oleh para kawi, para penyair, hasil karyanya disebut kawiya, itu diinterpretasi dalam bahasa. Di Bali disebut Maharti. Nah, itu adalah naskah yang terjemahan interlinier, satu kata, lengkapnya disebut Kawi Maharti sebagai pedoman dalam mabubasan. Mabubasan ini adalah tradisi bahasa yang Sanskrit, makanya ada bahasa Tanakung dan sebagainya, itu adalah interpretasi atas teks Sanskrit atau yang teks-teks yang Jawa kuno klasik atau tua diinterpretasi dalam bahasa Bali. Nah, lontar ini berisi garis titik-titik, garis arti daripada kakawin yang seperti Ramayana umpamanya nanti di paragraf pertama hanya diambil satu line saja, satu garis saja, tapi artinya lebih banyak. Saya bisa share slide yang sudah di-scan, PDF yang sudah di-scan tentang Maarti dari Belanda, beberapa banyak yang saya dapatkan di sana. Bisa saya share ke teman-teman yang memang ingin membacanya. Mantra itu ada stuti dan stawa, dharani, semuanya merupakan berupa formula doa dalam bahasa Sanskerta bercampur kawi sebagai instruksinya. Jadi kawi instruksinya, doanya adalah Sanskrit. Ada yang Gonda bilang itu corrupted Sanskrit ya, Sanskrit yang tidak, tanda kutip, tidak standar tapi Sanskrit Nusantara. Saya pikir itu sah saja disebut Sanskrit Nusantara, tapi jangan disebut corrupted Sanskrit ya. Karena itu adalah varian daripada Sanskerta yang berkembang di Nusantara. Niti aturan kenegaraan, etika negara dan masyarakat. Nah, pedalangan, pedoman mendalang itu ada, praktek ritualnya ada, seperti bagaimana bikin tirte bagi dalang, bukan hanya urusan menceritakan parwanya, tapi bagaimana melakukan ruat, bagaimana ritual praktek ruat itu diatur di dalam naskah pedalangan gitu. Astapungku salah satu ya, adalah bagaimana dalang itu bisa membuat tirte pengeruat untuk meruat bumi, meruat seseorang yang salah, tanda kutip, kelahirannya tidak mendukung seseorang sehingga orang itu diperkirakan tanda kutip salah lahir gitu. Pamancanga sebenarnya tidak ada orang salah lahir, tapi memang bisa diruat gitu karena harus siapa yang lahir di buku wayang itu biasanya diruat. Nah, pamancanga ini adalah kisah sejarah dalam prosa dan puisi. Penerang, ilmu-ilmu menghentikan hujan, kebalikannya penghujan namanya. Ada penerang, penghujan. Ilmunya ini bersifat magis dan teknis. Hanya orang-orang yang menguasai aksara ring sarya, aksara tubuh, dan juga aksara semua 14 aksara itu mereka yang paham. Prakteknya adalah praktek alkutism, semua melakoni dan bukan bersifat tanda kutip ya akademik, tapi lebih pada pengayatan. Ini yang populer di Bali, pengayam ayam. Ilmu tentang sabung ayam berisi ciri warna ayam, aturan hari baik dan buruk, arah mata angin dalam perjudian. Jadi kalau baca pengayam ayam nggak pernah akan pergi berjudi karena harinya harus jelas, tanggalnya harus jelas. Bisa nggak jadi keseluruhannya itu karena harus baca itu kan. Bagus sekali pengayam ayam ini kalau dibaca. Jadi kajian itu jangan-jangan berhenti kan. Panugrahan artinya anugerah ilmu batin dari guru suci di masa lampau. Roh Agung yang turun secara gaib menurunkan ajaran. Seperti tadi ada panugerahan Batara Uma gitu. Jadi awara-awara sang yang Batara Uma gitu. Jadi sang yang Uma itu turun kepada sosok yang menerima ajaran, kemudian ditulis dalam lontar. Parikan cerita ringkasan naratif dalam bahasa Bali yang lumrah dipakai umum. Nah, kekawin biasanya seperti Salya itu ada parikan Salya. Ada kakawinnya berupa Bisma Parwe dibuat parikan Parwe. Jadi itu saduran sebenarnya kalau dalam bahasa Indonesia. Karya saduran dari kakawin Bisma disebut dengan parikan Bisma begitu. Itu banyak sekali kita temukan, ada saya mencatat ada 200-an seperti itu di Bali yang terkoleksi di Pusat Dokumentasi Bali dan juga ada di Kirtil.
Kalau Parwa tadi jelas prosa berbahasa Kawi, Jatuh Jawa kuno. Paswara itu dekret kerajaan, urusan kesepahaman antar kerajaan dan tata negara, dan serta mengatur tata negara. Jadi Paswaran Gianyar, Paswaran Kelungkung, Paswaran Buleleng itu ada naskah-naskah kenegaraan yang sifatnya di zaman kerajaan mengatur tentang urusan kesepahaman antar kerajaan dan juga tata negara. Yang pewacakan ini ramalan lahirnya seorang, petunjuk sesajinya seperti apa. Nah, saya cukup akrab dari kecil membaca ini karena ada berkali-kali dilakukan pewacakan di keluarga begitu, dan bisa dibaca kalau ada masalah sehingga bisa dicari kelahirannya kemudian dibuatkan sesaji. Itu kepercayaan yang berkembang di sekitar saya. Pengeling-eling itu catatan peristiwa faktual bersejarah, itu biasanya pendek-pendek, 1 lembar 2 lembar. Nah, ini pengeliakan cukup populer tapi orang tidak tahu sebenarnya. Seperti Profesor Ngurah melakukan penelitian, beberapa peneliti, sesungguhnya orang yang benar-benar belajar baca lontar itu ada atau tidak gitu. Lontarnya sendiri kan antara ada dan tiada. Perlengkapan sesaji itu ada disebutkan. Ajaran mempelajari, saya baca pengeliakan sekitar 10 lontarnya, tapi sebenarnya mirip ritual biasa, tapi ritual itu dipekerjakan untuk kekuatan atau membangun wibawa sendiri. Jadi mirip seperti caru, tapi caru atau ruatan kan untuk kemaslahatan umat orang banyak. Ritualnya sama, kalau ngeliat itu saya baca tabelnya, tapi ini untuk kemaslahatan atau gunanya seseorang saja gitu. Kemudaratan satu orang begitu. Jadi kalau ada mengatakan Lea itu netral, menurut lontar-lontarnya tidak netral, tidak mengarah pada kebajikan menurut lontarnya. Nah, piagam dekret kerajaan ya, piagam apa ya dari raja siapa. Piolas itu pengasih asih, berisi ajaran magis untuk mendapat kasih dari orang tertentu atau masyarakat tertentu. Ini banyak ada piolas itu. Lutuk teknis penyelenggaraan ritual. Jadi orang Bali menyebutnya kadang-kadang empu lutuk, tapi sebenarnya pelutuk gitu. Puja, himne, doa, bahasa Jawa kuno bercampur Sanskerta. Kalau Purana ini sama dengan Purana Sanskrit, risalah yang dikeluarkan oleh kerajaan, masyarakat atau kerajaan tertentu yang menjelaskan sejarah penjelasan asal-usul beserta kewajiban terkait dipenuhi. Jadi Brahmanda Purana itu kalau dalam bisa diperdebatkan sesungguhnya, kalau dibaca keseluruhan Brahmanda Purana, saya pikir kasanah wayang Purwa di Jawa tentang lahirnya dewa-dewa itu sangat dipengaruhi oleh Brahmanda Purana yang berkembang di Jawa Kawi ya, di Jawa kuno. Tentang Batara Guru, tentang turunnya hari baik buruk itu sangat kompleks di dalam Purana, Brahmanda Purana yang sangat bagus dibahas oleh Jan Gonda, Profesor Jan Gonda. Sasana itu pedoman perilaku dan moral, sesayut itu sesana seperti Siwa Sesana itu artinya pemuja Siwa, pedoman untuk yang mengimani keilahian yang disebut sebagai Siwa, itu Siwa Sesana. Kependetaan Siwa itu namanya, bukunya adalah Siwa Sesana. Sasayut ini pedoman pembuatan ritual-ritual upekara. Jadi tidak benar kalau di Bali itu upekara tidak ada pedomannya, betul. Cari saja lontar sesayut itu, saya sudah petakan 700 sesayut, 400 jenis sesayut yang ada namanya begitu. Kemudian bentuk format lainnya itu sampai saya tidak tahu apakah itu benda yang sama tapi namanya berbeda, tapi pernah saya membuat 300-an sesayut, itu jenis lontar pedoman jenis sesaji-sesaji yang dipakai di Bali. Satu ini cerita rakyat, sikse ini tabel tanda pembawa keberuntungan gitu. Kalau siksaning titiran begitu, itu burung yang punya ciri-ciri membawa keberuntungan seperti apa. Silekrame naskah yang pedoman bertingkah laku, petunjuk moral gitu. Biasanya antara sisir dan guru itu ada silekramenya. Kalau ingin meraih kependetaan, belajar menjadi sisir pendanda atau pada ada seorang empu, kita membaca silekrama. Code of conduct yang dirumuskan dengan sangat bagus itu silekrama. Tatu itu filsafat yang diajar oleh guru suci di masa lalu, tegas penafsiran filsafat, teks filsafat, etika, ritual serta teks lainnya. Kalau tenung ini jelas isinya ilmu gaib, ramalan, horoskop, tingkah, perilaku, moral, tutur. Saya percepat karena waktu. Risalah religius, kefilsafatan, usade, obat-obatan, herbal, disertai dengan pedoman doa dan pengobatan, praktek pengobatan, serta kode etik menjalankan pertabiban. Bahkan juga aksara-aksara apa saja harus dikuasai, standar etik dan standar terbawah daripada seorang pengusade gitu. Itu Darmaning Usade menyebutkan tidak boleh membuka praktek
pengobatan kalau tidak menguasai standar terbawahnya. Usana narasi sejarah dalam bentuk prosa. Warige tadi sudah dijelaskan, membangun pura, membangun rumah, hari buruk baik, berlayar, bertani, dan sebagainya. Nah, warisan sastra Kawi itu sebenarnya yang saya amati itu banyak sekali di luar yang tadi, ada di Bali banyak, dan naskahnya itu saya lihat juga relasinya dengan Jawa, kenapa banyak di Bali. Ini ilustrasi saja bahwa aksara di Bali itu bersambung dengan aksara-aksara yang ada di dalam inscription, di dalam prasasti. Ini gambaran umum bagaimana anak-anak muda sekarang mengetik. Ini kami buat dua font yang kita buat untuk menghentikan sekarang. Dan ini naskah-naskah yang sudah kita temukan di daerah di wilayah di Bali Utara, menurut kolofonnya ini dari abad 16 ya. Aksara-aksara kita petakan di lapangan, aksara-aksara yang kemungkinan dari abad 17, 16, kita punya gambaran umum dan perlu duduk saja untuk memetakan bagaimana proses perkembangan aksara itu. Ini naskah-naskah saya pikir umum, tapi bisa saya share nanti kepada Pak Made bahwa ini masih ditekuni di Bali, dan di tengah ini ada Joim Bol sudah melakukan disertasi, Adi Parwanya itu saya ada PDF-nya rata-rata semua disertasi yang dibahas tentang bahasa Belanda. Ada buku juga yang saya beli di ada Bisma Parwa. Ini naskah-naskah ini semua ada di Bali ya. Ya ada sudah, dan yang di tengah yang sudah dibahas secara akademis saya baca hampir keseluruhannya. Arjuna Wiwaha, Arjuna Wijaya, kemudian asrama Wasa Parwa oleh Join Bol, kemudian Bisma Parwa melakukan kajian sangat bagus oleh Jan Gonda. Kemudian Bomantaka juga 2 orang oleh Frederick 1852 dan Tiu 1946 itu sudah dibahas dengan bagus. Dan yang tadi saya bahas itu adalah Kakawin Brahmanda Purana. Brahmanda Purana sendiri dibahas dengan sangat luar biasa oleh Jan Gonda. Bratayuda sudah terkenal oleh Ganing ya, dan Purwacaraka membahas calon narang, kemudian Dewa Ruci begitu. Ini ada yang ada di Bali, Gatot Kacastraya, Hariwangsa, Jenderal Siddhanta sudah oleh Ibu Suwadio, kemudian Harsha Wijaya oleh Bird, kemudian Kunjara Karna oleh Kearns, Kunjara Karna Kakawin oleh Tiu dan Robson, Korawasrama ini luar biasa tentang kalau bisa belajar ikonografi dan juga mandala Hindu Jawa kuno yang ada di beberapa titik sangat luar biasa dibahas oleh Swellengerbel ya. Kemudian Lubdaka ini Tiu yang membahas masalah Parwa, hampir seluruh Parwa sudah dibahas. Nah, hal-hal niti sastra dan nirata prakerta itu sudah diterjemahkan tahun 51 oleh Profesor Purwocoroko. Kemudian Paman Cangha yang diperdebatkan tentang sebagai acuan sejarah di Bali itu dibahas tahun 1929 oleh Bird. Purwadigame juga ada, kebetulan saya ada teksnya. Dan selanjutnya ya. Jadi ada Ramayana oleh Kearns awal abad 20 begitu. Kemudian Smarandahana, ini yang menarik sekali, ada beberapa peneliti dari bukan hanya Belanda tetapi juga Perancis dan India. Jadi India melakukan pemetaan juga atas teks-teks Sanskerta yang berkembang di Bali dan ditemukan di Bali yang berkembang di Nusantara. Salah satunya adalah disertasi dan bahasan dari Saradarani, yang mana Raguwir Saradawarani ini keluarga gitu. Antara yang membahas Rasa Muscaya dengan membahas Lokantara itu keluarga ya. Saradarani itu anaknya, anaknya atau menantunya, saya lupa itu. Sudah malah oleh Stein Kallenfeld itu luar biasa dibahas. Kemudian Sutasoma kan sudah dibahas oleh disertasinya di Australia, kemudian yang berbasis dari pembahasan I Gusti Bagus Sugriwo yang diterjemahkan di toko buku itu sebenarnya bersumber dari disertasinya Pak Supomo ya yang di Australia. Kemudian beliau mengambil dari naskah terjemahan I Gusti Bagus Sugriwo gitu. Ini sudah ada bentuk PDF-nya hampir keseluruhan sesungguhnya. Tantrika Mandaka oleh Hoikas, Tantri Pagelaran oleh ini naskah juga tentang mandala di Jawa, dan Wirata Parwa hampir keseluruhan. Bambang WDH ini sangat bagus oleh Robson dan selanjutnya ya. Nah ini juga dari India, keluarga Sudarsana Devi, Waspati Tatwa, disertasinya beliau kalau tidak salah di bawahnya Jan Gonda, dibahas di India.
Eh, jadi demikian, kalau saya lihat pembagian alurnya memang alur Empu Sindok, Dharma Wangsa Teguh Air Langga, Dharma Wangsa Teguh Air Langga, Raja Kediri, ini tidak terputus ya tradisi naskah yang terselamatkan di Bali begitu. Walaupun penyalinan itu kadang-kadang compang-camping harus bekerja secara filologis untuk melihat teks di zamannya Teguh apa Dharma Wangsa Teguh atau Kerajaan Kediri, Kerajaan Singosari dan selanjutnya. Kalau Majapahit yang saya lihat yang masih digeluti di Bali dari praktek-praktek pembahasan dan juga praktek apa namanya melakoni naskah secara pribadi itu adalah ada dua, ada terbagi menjadi dua. Saiwa itu ada bahasa yang dikerjakan oleh Tanakung ya, Kakawin Lubdaka atau Siwalatri Kalpe. Itu bahasa atau interpretasi atas Lubdaka Carita yang ada di Sanskrit kemudian dijadikan kakawin. Niratri Perketu juga begitu, hal-hal spiritual yang dibahas. Anyang Niratri rasanya ini adalah tesisnya Blimade begitu. Ini adalah persoalan-soalan kebatinan yang dalam bahasa kakawin ya atau format metode kakawin. Kalau dari kebudayaan yang digemari di Bali dalam pembahasan ya salah satunya adalah negara Kertagama dan yang kenapa saya masukkan ke Bauda karena ini lebih banyak ke nuansa tanda kutip budanya sesungguhnya negara Kertagama. Kunjarakarna juga begitu, Cina Pakerti juga sangat dipelajari dengan baik. Saya kecil naskahnya tapi menarik sekali kalau berkali-kali saya baca membandingkan antara Niratri Pakerti dengan Cina Pakerti. Nah, metrumnya begitu, Kidung dan Kakawin, metrum asli Indonesia, bahasa Jawa Tengahan. Kemudian Kakawin itu metrum India, Bharatawarsha kalau tidak setuju dengan India, karena India itu adalah istilah modern untuk geografi yang berbeda sesungguhnya kalau kita lihat Bharatawarsha. Nah, Kidung sastra yang ada, Kidung yang sastra Kidung yang berkembang di Bali ini yang banyak digemari di Bali di dalam pertunjukan dan juga pemahaman bagaimana mempelajari baik secara umumnya yang saya tahu yang mempelajari secara tradisional mesti baca Aji Dharma, kemudian Arjuna Pralabdha, Bharatayuddha. Ini wajib kalau mendalang atau menjadi di pembebasan ini naskah-naskah yang wajib dibaca kalau mempelajari apa namanya ajian-ajian baca Nawaruci mesti harus jelas sekali gitu kan. Kemudian kalau mengerti sejarah Bali mesti bahasa Pamancangah, sejarah yang ada di bahwa sebagai legacy daripada Majapahit kita mesti baca Pararaton, Ranggalawe, Sorandaka sehingga kita punya gambaran tentang leluhur yang konon kabarnya sebagian dari Majapahit. Sudumale tentang praktek-praktek ruatan menjadi pedomannya. Kemudian kalau pertunjukan pakai demung, tantri demung sama tantri Kediri itu wajib dibaca oleh orang yang seperti keluarga ibu saya gitu, penari apa namanya gambuh ya. Mereka tanda kutip hafal itu beberapa paragraf. Kemudian kalau bisa jalan mereka nyanyi itu. Saya sendiri tidak bisa bernyanyi, tapi tahu bahwa itu adalah puncak daripada pemahaman orang yang masuk dalam tradisi gambuh, tari gambuh. Tari Arje dan gambuh itu sangat kecil sekarang peminatnya. Nah, ada naskah-naskah yang lain yang tentunya bahasanya tentu nanti bisa Blimade dan ini bukan yang diminta ke saya. Saya hanya gambaran umum itu saja karena kidungnya kan sudah jelas jadi tidak semua berbentuk prosa tanpa tembang, tapi ada juga seperti Kidung Sunda itu contohnya itu adalah 8A, 8 ini mungkin sudah menjadi bahan kuliah jadi tidak perlu saya singgung ya. Kidung historis itu banyak sekali yang bersifat historis, non historis saya bagi begitu. Tapi di dalam kidung-kidung historis itu banyak persoalan kosmologi dan juga banyak persoalan kebatinan yang dibahas walaupun bercerita tentang sejarah, tapi ajiannya siapa, ilmunya siapa, tokoh-tokoh itu diceritakan secara sekilas gitu. Nah ini yang historis saya lihat menjadi penting buat penekun kidung di Bali, Kidung Sunda, Kidung Sundayana, Pamancangah, Pararaton, Ranggalawe, Sorandaka, Kidung Harsawijaya ini adalah warisan dari para leluhur kami di Bali untuk memahami konteks historis daripada kidung itu di zaman Majapahit. Jadi informasi penting tentang Majapahit dan bagaimana konteks politik di zaman itu, kesastraan, politik, perseteruan antar bangsawan kami warisi dalam bentuk kidung begitu. Nah ini kenapa saya cerita karena ini konteks historisnya tinggi sekali. Yang Sundayana ini
Kidung Sunda ini sebenarnya tidak diwariskan di Sunda ya. Saya lihat itu baru di zaman Belanda baru diterjemahkan, sehingga ini hal yang berbeda sedikit keluar. Orang Sunda tidak punya ingatan terhadap dendam di Bubat, tapi setelah diterjemahkan di tahun 30-an, 50-an baru tanda kutip tahu bahwa ada peristiwa Bubat itu. Jadi tidak bersambung sebenarnya secara teks, tapi muncul tanda kutip sentimen baru setelah Kidung Sunda yang selamat di Bali itu diterjemahkan dalam bahasa Belanda. Jadi kemudian diadopsi menjadi geguritan di tembang di Jawa Barat. Nah, ini periodisasinya, kenapa kami menyimpan di Bali itu demikian banyaknya naskah dari Majapahit atau Singosari atau Kediri, karena gel-gel itu adalah kelanjutan dinasti itu. Setidaknya para bangsawan membawa naskah-naskah itu, ada tabelnya, ada juga Tabik Pikulun Batare Langit ya, ada salah satu pendeta yang bergelar Dangyang Nirarte membawa naskah-naskah ke Bali, yang memang beliau berasal dari tanda kutip Candi Penataran, kemudian ke Pasuruan, dan hijrah ke Bali dengan naskah-naskah yang diwariskan di Bali sampai hari ini. Jadi naskah-naskah itu memang legacy daripada Majapahit, yang mana legacy Majapahit itu bersumber dari Singosari, Kediri, dan kemungkinan nyambung ke Medang kalau kita lihat beberapa parwa-parwa yang tua sekali. Ini gambaran umum saja peristiwa-peristiwa di Majapahit, kita bisa akses, dan selanjutnya. Jadi itu dulu yang bisa saya bagi Pak Made dan juga Prof. Tuti. Kalau secara lapangan bisa didiskusikan, karena apa yang dipelajari dan apa yang tersedia sekarang kenyataannya banyak yang cetak. Jadi tahun 90-an, 80-an, 90-an ada lembaga kecil, ada percetakan kecil di Bali mencetak sastra-sastra Parwa dan Kanda itu untuk di-share di masyarakat. Bahkan ada proyek dari pusat dokumentasi menerjemahkan lontar-lontar yang sangat penting, itu dikerjakan hampir sudah 40 tahun ya di Bali. Jadi pendistribusian naskah itu sekarang bahkan orang mengaksesnya dalam bentuk kertas, dan untuk sementara yang lontar-lontar disimpan sebagai pusaka gitu. Pustaka itu berubah jadi pusaka. Mungkin itu dulu Ibu, Bapak, semua senior di sini dan juga rekan-rekan yang turut ikut dalam proses pembelajaran bersama ini. Terima kasih Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih Bli Sugi, luar biasa ya informasinya. Iya, jadi ini memang tidak salah kalau Bli Sugilanus dihadirkan pada kesempatan ini untuk melengkapi berbagai informasi baru yang dihadirkan langsung dari rahim tradisinya. Bukan saja dari rahim tradisinya, tapi memang pewarisnya sebetulnya, pewaris tradisi yang memang sudah berakar menjadi darah daging di dalam keluarganya. Jadi apa yang dikatakan tadi memang demikianlah adanya. Jadi Bali itu adalah arketip dari pengetahuan literasi Jawa kuno. Kalau mau mencari arketipnya ya di Bali. Bukan bermaksud melebihkan ya. Tapi karena memang tradisi di Jawa yang kita warisi tentang Jawa kuno, merbabu sudah hampir lenyap, Tengger tinggal sedikit sekali yang masih bisa kita telisik begitu ya. Nah di Bali memang memiliki sejarah perjalanan yang cukup panjang dalam menyimpan dan mewariskan pustaka dari periode yang cukup tua itu. Barangkali dari mahasiswa S2 juga semua teman-teman yang hadir dalam webinar secara virtual ini bisa mengajukan banyak hal untuk diketahui dari Bli Sugilanus selain hal-hal yang bersifat informasi formal tentang naskah saja begitu. Mungkin ada hal-hal yang bersifat hidden ya, atau semacam untold story, jadi cerita yang belum terkatakan tentang naskah. Bagaimana rahasia di balik itu, sementara di tempat lain lenyap begitu saja, tetapi di Bali masih bisa diwariskan sampai hari ini. Itu sebagai pemicu saja, mudah-mudahan ada yang terpicu oleh apa yang saya sampaikan. Ada yang ingin bertanya, silahkan langsung diajukan, karena di ruang chat saya lihat belum ada, kecuali ada satu dari Bapak, itu sebagai informasi saja, Pak Made Subakti ya. Berikutnya ada dari Alvan. Ada yang lain?
Apa mau ditanggapi dari Pak Made Subakti dan Mas atau Pak Alvan dulu? Silakan Blisugi. Kalau Alvan meminta penjelasan tentang perubahan dari sastra kakawin ke kidung. Ini masih sangat teoritik ya, sangat formal begitu ya, mungkin itu yang perlu diketahui oleh saudara kita Mas Alvan. Kalau Pak Subakti, Pak Made lebih kepada hal-hal yang bersifat tradisi yang melekat di dalam pewarisan naskah itu. Ada yang ketiga, Pak Mas Muhammad ini ya, Padlan ya. Nah, dalam pasraman, budi pekerti, sopan santun, dan teka-teki kehidupan dapat dipelajari dan dibaca. Naskah lontar, Pak. Nah, apakah dalam awik-awik? Nah, awik-awik maksudnya bagaimana ini? Apa bisa dipelajari atau hanya ditaruh di museum? Ya, sebetulnya awik-awik juga dibaca. Nanti Blisugi akan lebih jelas, begitu ya. Bahkan lebih sebagai hampir sama dengan hukum positif sebetulnya awik-awik gitu. Hanya prosesnya tradisional. Silakan nanti Blisugi akan menjelaskan semua itu. Selain sebagai akademisi juga pelakunya sendiri begitu. Silakan Blisugi. Terima kasih, Limadi. Ya, ada 3. Ya, saya memang betul ya, seseorang pasti dipancing curiosity-nya, rasa ingin tahunya tentang ini. Seperti kami di Bali itu, saya kebetulan di keluarga itu ibu saya selalu bercerita tentang Daha dan Kediri dari kecil ya. Jadi penasaran juga sebenarnya omongan ibu saya itu benar apa enggak secara teks kan begitu. Jadi, sebenarnya membaca teks itu adalah mau mencari memvalidasi apa yang diceritakan oleh orang tua dari kecil begitu. Leluhur kita dari Jawa katanya Empu Penataran begitu, ceritanya seperti itu. Saya cari ke candi-candi. Ini berkaitan dengan pertanyaan daripada Pak Made ya, Pak Made Subakti ya. Saya pikir biasa saja, itu mungkin hari ini juga ada orang seperti itu ya, yang bisa punya kelebihan gitu. Cuman mungkin tidak sebanyak dahulu, karena kelebihan kita kan tidak perlu lagi kita gunakan gitu. Sudah ada CCTV, ngapain kita belajar nongkrongin maling gitu kan? Kita tidak memerlukan, kita pelajari bidang lain saja begitu. Atau sudah ada pesawat, kenapa harus baca? Saya harus terbang ke Leiden dengan baca lontar gitu. Udah beli tiket lebih cepat daripada belajar gitu, dan bisa banyak orang begitu. Nah, ini sedikit bercanda tadi, tetapi saya sesungguhnya kalau ditanya itu jujur saya tidak tahu jawabannya. Ini bacaannya salah satu yang saya masih ingat, masih kecil, seorang suci melalui penglihatan batinnya bisa melihat kejadian tempat lain dan saya pernah lihat kejadiannya itu. Nah, kalau sekarang bisa dilihat tuh CCTV di rumah saya dari HP saya. Saya pikir itu sudah digantikan. Ada hal-hal yang sesungguhnya ingin saya cerita sedikit. Ada hal-hal psikologis yang di atas pikiran yang dijelaskan dalam naskah-naskah Jawa kuno dan Bali kuno. Nah, itu yang menarik sekali dari segi pernaskahan. Kalau di luar konteksnya secara tanda kutip ya akademik ya, ada ambang, ada sadar, kemudian ada tidur tanpa mimpi, kemudian Turya tante gitu. Jadi ada kesadaran, kita punya otak, ternyata otak kita punya otak gitu. Tubuh kita punya otak yang kita ajak kuliah. Kemudian di atas otak itu ada kendali juga, kesadaran yang di atas itu yang bisa dipelajari dan dimasuki secara batiniah, dan ini tidak menjadi bahan kuliah dimanapun gitu. Jarang sekali membahas itu, dan lontar-lontar kalau pertanyaan Pak Subakti itu saya lihat logikanya adalah karena beliau-beliau yang belajar kebatinan dengan membaca naskah-naskah kuno melakukan pendalaman, tidak hanya mempekerjakan otak, bukan hanya alat pikir tubuh, tetapi di atas pikiran masih ada kesadaran yang bisa meraih kesadaran atau penglihatan yang tidak terbatas. Nah, itu memang masuk di dalam kadiatmikan atau naskah-naskah yang di bidang itu, kawisesan begitu. Tapi ada juga yang kamoksan, tidak berurusan dengan ingin menjadi hebat atau menjadi kebal dan sebagainya, tapi
memasuki ruang diri yang tidak terbatas. Jadi semesta jiwa itu dipelajari di dalam naskah-naskah kuno seperti Sangyang Kamayanikan begitu umpamanya salah satunya, atau Jenana Siddhanta yang membahas tentang kaivalya gitu, tentang kesadaran jiwa yang sebenarnya identitas kita bukan pikiran kita, bukan apa yang kita pikirkan tentang diri kita, itu hanyalah labeling yang dikerjakan oleh pikiran, tetapi jauh di dalam diri kita itu tidak terikat oleh pikiran kita. Jadi bahkan pikiran kita dianggap aplikasi yang tidak penting buat memahami diri, harus ada memasuki ruang yang lain. Saya pikir itu yang menyebabkan para kawi atau para tercerahi di masa lalu, beliau itu tidak hanya berpikir dengan pikiran kebanyakan seperti kita, yang banyak kemelut dan banyak monyetnya bicara di kepala kita, tetapi melampaui pikiran, jadi memasuki pikiran sudah dilepas untuk memasuki pikiran yang lebih dalam gitu. Ada satu mekanisme kesemestaan yang bekerja di atas pikiran itu yang bisa memberikan terhubung dengan semesta yang lebih luas. Nah, itu mungkin penjelasan esoteriknya seperti itu gitu. Artinya penjelasan ngelakoninya seperti itu. Ada, kalau tadi Pak Made bilang ada dari Pak Rizka ya, Alvan Rizka, tentang sastra kakawin ke sastra kidung, saya pikir itu Pak Made yang lebih ahli ya. Jadi nanti bisa ditanya ke dosen atau Bu Prof Tuti atau profesor yang lain ya. Itu memang menarik sekali bagaimana kidung yang bermetrum Nusantara atau Jawa itu atau kawi yang lokal jenius itu melakukan transformasi poetika. Buat saya itu adalah transformasi poetika gitu. Kenapa kekawin itu kan kawia itu ada di Sanskrit sebagian, tapi di Jawa berkembang banyak sekali metrum kekawin atau persajakan kekawin yang tidak ditemukan di Bharatawarsha atau di India depan gitu, yang kita kenal secara modern sebagai India. Nah, transformasi sastra kidung itu adalah transformasi zaman, saya pikir ya. Mungkin Pak Made bisa menambahi, dan juga transformasi estetik gitu. Kemudian kidung lebih tanda kutip lebih enak dimasukkan ke dalam urusan kefilsafatan dan juga historis, juga bisa lebih tanda kutip lebih mudah untuk diadopsi ke dalam pertunjukan, saya pikir. Kalau sastra kakawin agak rumit memasukkan dalam teater begitu atau nembang begitu, itu kan harus sastra yang duduk ya, tradisi interpretasi yang sangat tanda kutip filologis kalau membaca kakawin itu. Bahasanya itu harus duduk. Sementara kalau perubahan ke sastra kidung itu bisa bergerak, bisa masuk ke teater. Mungkin kebutuhan itu juga yang mendorong. Jadi saya hanya bisa menjawab dengan mungkin. Saya pikir Pak Made dan Prof. Tuti dan dosen-dosen pengampu yang lain bisa menambahi itu atau bisa membenarkan apa yang saya tanda kutip asumsikan. Nah, pertanyaan yang lain apa ya Pak Made? Apakah ada penciptaan karya sastra masih hidup selain penyalinannya? Nah, ini dari Naufah Anggita Yudhistira. Saya sudah cerita tadi bahwa masih ada. Sesungguhnya saya membuat tabel kakawin apa saja yang ditulis era kemerdekaan, kidung apa ditulis di era kemerdekaan, geguritan apa saja. Geguritan itu tumbuh subur di tahun 70-an, kemudian 50-an, 80-an sampai hari ini juga masih ada terbitan-terbitan geguritan yang sangat mengejutkan muncul di Bali, percetakan Indis, percetakan tidak besar yang ada di Buleleng begitu, kemudian juga ada di Karangasem, itu mencetak geguritan-geguritan yang ini. Kalau kidung kakawin ada, kalau setelah tahun 80-an sepertinya ada sekitar hampir 15-an saya lihat kakawin itu setelah tahun 80-an, tapi kawin-kawin yang pendek ya. Itu masih bertumbuh gitu. Memang ditulis dalam Latin, jadi tidak seperti dulu kawinya itu menulis dalam aksara Bali ya, tidak lagi itu diabadikan dalam huruf Bali tetapi huruf Latin.
Demikian Pak Made, kalau apakah saya harus scrolling dan jawab semua ini? Ada satu lagi dari Mas Fadlan nih tentang awig-awig. Oh Kalau iya, yang lain kan katanya dibaca. Kalau oke baik. awig-awig bagaimana? Eh, Dalam pastraman itu seperti pesantren ya, Mas Fadlan. Itu Ya, Pak. pesantrian gitu, santi kan saya. Itu adalah tradisi belajar bersama guru, seperti dalam Sanskrit namanya gurukul ya, gurukula gitu. Guru siswa itu tumbuh bersama. Nah, di situ memang ada pedoman seperti silakrama ya, ajaran guru, pedoman guru yang hidup, pedoman murid yang hidup bersama guru. Tidak boleh tidur duluan daripada guru, tidak boleh bangun belakangan daripada guru gitu. Makan harus mengutamakan guru, seperti itulah yang diajarkan dari kita dari kecil. Nah, dalam awig-awig itu adalah undang-undang yang bersifat aturan yang bersifat terbuka ya, Mas Fadlan. Jadi bisa dibaca begitu. Oh iya, iya. Ya, jadi itu tinggal diakses. Saya punya tabel awig-awig yang biasanya awig-awig subah, aturan subah itu beda-beda, dendanya, anggotanya seperti apa. Kemudian di desa-desa di tahun 92, 96 nulis kembali awig-awig karena ada lomba desa ya. Yang lomba desa yang tidak punya awig-awig tertulis ditulis. Jadi yang tertulis lebih kacau daripada yang tidak tertulis, ternyata kan banyak begitu. Kepentingannya lomba. Banyak lontar awig-awig muncul tahun 92, 96 itu, 1992, 1996. Saya ingat sekali itu karena ada desa tetangga yang membuat awig-awig yang lisan itu dimasukkan ke template awig-awig yang diberikan oleh Provinsi Bali. Demikian Pak Made. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Bli Sugi penjelasannya. Mungkin yang hal-hal teknis nggak tahu nih, kalau yang di kelas nanti bisa dijelaskan di kelas ya, kecuali yang bersifat umum. Kalau yang tadi masalah bagaimana suatu teks kakawin bisa berubah menjadi kidung atau apresiasi, dicipta kembali menjadi kidung, ya itu memang alasannya sebagaimana dikatakan Bli Sugi, memang ada kebutuhan pragmatis, ada kebutuhan dalam rangka berkesenian, tapi ada juga dalam kebutuhan religius sebetulnya. Jadi karena kidung kan lebih leluasa untuk dilantunkan di dalam ritual keagamaan dengan suasana yang lebih khidmat. Karena kalau kakawin nilai estetikanya lebih formalis begitu. Kalau kidung dia bisa sambil berjalan, sambil berprosesi, bisa melantunkan kidung. Tapi kalau kakawin memang tidak bisa. Begitu, dia harus duduk dalam posisi formal dan memang transformasi knowledge-nya atau knowledge transfer-nya itu harus dengan sikap yang formal dan berbudaya, sopan santun. Kalau kakawin bukan berarti kidung tidak sopan santun, tapi kidung bisa dilantunkan lebih dengan suasana lokalnya, suasana religinya. Kalau di dalam seni pertunjukan lebih fleksibel untuk diolah ke dalam skenariografi seni. Begitu. Lalu juga ada kebutuhan semacam substansi cerita. Nah, kalau misalnya kakawin ceritanya begitu bersumber pada kawia, gitu ya. Jadi ketika dia menjadi kidung, ada unsur-unsur lokal yang bisa dia selipkan masuk sebagai pesan, sebagai tujuan atau sebagai harapan oleh yang melantunkannya atau oleh yang menjadi yang merecreate itu. Gitu. Nah, kalau yang kawia itu kan semua distandarkan dalam perspektif budaya Sanskertanya. Nah, setelah menjadi kidung, pesan-pesan lokal, perspektif lokal bisa masuk ke dalamnya. Walaupun tokohnya masih kawia. Kawia itu kan sastra kanon yang pasti sumbernya Ramayana Mahabharata, itu kawia, dari situ turunnya. Gitu. Nah, di luar itu kan dianggap yang bukan kanon. Dan kidung sebagian besar adalah sumber-sumber dari wiracarita lokal. Kalau yang kanon itu kan wiracarita Sanskrit, ini memasukkan juga wiracarita lokal, gitu kan. Jadi hero lokal masuk, Panji dan bahkan juga non Panji. Selain Panji ada non Panji juga wiracarita lokalnya begitu.
tokoh-tokoh lokal bisa menjadi tokoh yang kalau memiliki pesan moral ya bisa disajikan, diselipkan dalam kaitan itu, atau tokoh keagamaan lokal bisa diselipkan di dalam melantunkan kidung itu. Jadi banyak perspektif yang melandasi kenapa satu teks kakawin bisa berubah menjadi kidung, bahkan bisa menjadi geguritan, bahkan bisa menjadi peparikan, atau bahkan dalam bentuk yang berbeda genre-nya. Gitu. Tidak terbatas. Itulah dunia sastra sebetulnya. Sejauh perspektifnya masih untuk mencerahkan dan membagi ilmu pengetahuan yang klasik itu pada siapapun yang mendengarnya, gitu. Itu saja tambahannya tadi ya. Mungkin ada hal lain? Silakan Prof. Titi untuk Pak Sugi. Mahasiswa S2 nanya dong. Mana? Nah, ini yang S2-nya kenapa pada diam? Terkesima dengerin. Kalau saya ya terkesima denger Pak Sugi. Saya langsung merasa kaya, dapat informasi tentang Bali yang sangat luas. Terima kasih banyak loh Pak Sugi. Tapi mahasiswa S2 nanya, masa nggak nanya, ini kuliah gue. Hebat ya Pak Sugi, informasinya luar biasa. Saya senang sekali mendapat informasi yang penting ini. Pak Made, suaranya nggak kedengaran. Terima kasih Bu. Iya ini Mas Eno, Mas Nopal, Haikal, Miko. Kapan lagi Anda bertanya? Mumpung Pak Sugi menyempatkan waktu dari Banyuwangi nih, dari ruang hotelnya untuk memberikan pencerahan. Iya, susah nanti menghadirkan lagi. Iya. Ayo silakan. Tidak susah Pak, atur aja waktunya. Kalau sambil menunggu Pak, saya Pak Blimadit yang saya mau share aja daripada teman-teman. Ini kelihatan ya yang saya share. Ya. Katalog ya. Ya. Katalog ini saya nanti bagi deh sama Pak Made dan Prof. Tuti dan Blimade nanti agar ini orang bisa lihat salinan lontar yang ada di tahun berapa di Kirtie. Jadi terima kasih. Daripada jauh-jauh nanti nggak tahu apa yang harus dikopi kan lebih bagus ini. Nanti saya kirim. Saya pikir Blimade juga punya ya, tapi mungkin tidak bentuk PDF karena ini kan saya punya belum di PDF kan, emang belum. Belum ya, ini lontarnya yang lontar ada berbagai lontar. Bisa di search di sini, mudah-mudahan ini membantu perkuliahan Prof. Tuti dan teman-teman pengampu. Ada Kang Mumu juga di sini ya, Kang Mumu. Sama NASA baru tuh, baru dilantik. Ini silahkan di-share agar semakin banyak orang yang cerdas, Kang Mumu. Terima kasih banyak. Nah, saya punya tapi belum di PDF-kan, belum sempat. Saya melihat gini, sebelum ada yang bertanya, saya sebenarnya melihat data lontar ini berdasarkan sesananya ya, dalam perspektif profesi, karena apa yang saya sekarang sedang kerjakan, kalau profesinya pendeta itu bacaan wajibnya apa, itu saya nanti bisa share tulisan kecil begitu, walaupun tulisan yang sifatnya tidak bercatatan kaki yang di format ilmiah, tetapi mengandung banyak informasi ilmiah. Bagaimana juga petani punya pedoman pertanian, pertukangan aja ada, darmaning undagi begitu ada. Kalau darmaning itu isinya adalah pedoman profesi orang-orang, darmaning usade. Dari naskah-naskah itu saya sedang kumpulkan, itu nanti bisa dibagi. Terus kemudian kependetaan juga gegelaran usade atau praktek-praktek pengobatan, ada gegelaran kepanditaan juga ada begitu. Ini silahkan, ini bentuknya ini lontar yang ada di Kirtie. Nah, yang mungkin yang lain yang bentuknya adalah salinan itu ada, saya pikir ini yang sudah berbentuk ketikan, yang sudah berbentuk ketikan ada itu di Kirtie, bisa diakses nanti. Ini ya, bukan ada sekitar 2.000 ketikan daftar judulnya. Nanti saya akan share ke Prof. Tuti atau Blimade agar teman-teman kalau memang berminat ke Kirtie bisa langsung bisa membacanya. Oh, ini katalognya nih. Ini saya pikir ini ya, kelihatan ya Blimade? Kelihatan, tapi belum ada ya. Belum muncul.
Belum muncul. Oh, belum muncul ya? Ya. Bentar. Jadi silakan kalau memang ada yang perlu diobrolkan lagi. Saya hanya membantu teman-teman untuk ini saja, bagaimana kalau ke Singaraja atau ke Bali bisa langsung dengan tangan sudah pegang judul. Ini ya, kelihatan ya? Kelihatan ya. Insya Allah kapan-kapan kalau pandeminya udah reda mau ke Bali. Nah, ini katalog buku salinan. Jadi salinan itu sudah ada diketik tapi masih berbahasa, bukan terjemahan ya, tapi transkripsi, bukan transliterasi ya. Ya, betul. Jadi ini adalah ketikan-ketikan yang sudah dibuat tahun 1941, naskahnya seperti tentang Aji Pari gitu, tentang padi begitu kan. Aji Pangitar Padung Lumbung begitu. Jadi ini adalah tentang padi biasanya untuk pendataan. Agropatrio ini isinya tentang puja-puja dan bagaimana kita memuja itu. Ini saya sudah copy sebenarnya semuanya, semua pedoman puja itu karena untuk pendataan. Dan ada lagi sampai, kalau saya akan percepat saja, ada gegelaran pemangku. Nah, ini juga kami kumpulkan karena kami punya center kecil untuk belajar kepemangkuan. Pemangku itu adalah pendeta based on temple, berbasis berakar pada puri-puri yang ada di Bali. Jadi kuncen plus gitu, kuncen plus. Jadi juru kunci dan juga pendoa lokal yang sangat kuat tradisinya dari kakek moyangnya itu begitu saja terus gitu, diturunkan secara lisan, sudah hafal secara lisan, tapi kalau lontarnya memang ada. Jadi itu saya cross check antara puja yang diturunkan lisan dengan puja yang tertulis. Itu hobi saya, gitu, gelaran mantra itu. Ini indik puja, indik ini tadi saya cerita ada indik, ada apa, ada keramaning begitu, ada aturan-aturan Podgale, bagaimana orang diinisiasi secara kebatinan, itu keramaning Podgale namanya. Kemudian di sini ada mantra-mantra, tabel-tabelnya ada praktek kesawu itu bagaimana ngaben gitu. Dan selanjutnya ada pemastu ya, kutuk juga ada, tapi bagaimana melepas kutuk itu ada. Ini Ide Pedanda Ngenjung, tokoh intelektual di tahun 51 berpulang dan pendiri salah satu lembaga tua Hindu Dharma itu Panti Hindu Bali. Beliau menyumbangkan lontar-lontarnya di Kirtia. Jadi demikian pemerolehan lontar dan catatan di Kirtia itu dari sumbangan-sumbangan juga gitu. Karena itu menjadi ruang publik yang bisa diakses. Ada tentang pewintenan, plutuk, ini semua puja-puja, ini artinya pemujaan ya, pedoman untuk sembahyang. Jadi agama orang Bali itu pedomannya secara teks sangat jelas, walaupun belakangan banyak yang tidak mengakses teksnya langsung dan lebih suka berdebat daripada membacanya. Seperti halnya di mana-mana kan, semua agama mengalami hal itu. Ini ada juga sehe, itu doa-doa dalam bahasa lokal, puja sehe, puja sawu. Terus kemudian sastra-sastra Mari Tegas Dewa, begitu, sastra yang menjelaskan tentang kosmologi dan juga ikonografi, kenapa disebut dewa ini, kenapa dilukis seperti itu, simbol apa di baliknya, itu ada Pamiri Tegas Dewa gitu, penjelasan tentang ikonografi gitu. Terus keramaning kebaktian itu aturan melakukan kebaktian. Nah, tadi ada yang bertanya apakah ada etika susila, itu ada. Keramaning ngebakti di puri itu ada. Jadi nggak boleh buang air, mengeluarkan gas di puri nggak boleh gitu. Mengatakan kata-kata kotor nggak boleh gitu. Kalau membuat sesaji memisuh mengutuki orang, nanti nggak boleh dipersembahkan begitu. Itu ada tate keramuring pura dan juga tate gesing bebantenan panyamubrayu itu ada. Pewintenan itu inisiasi ya. Kalau ini tingkah-tingkah pengelukatan, semua tirte dan juga air-air suci itu ada teknologi ruhani yang ditulis leluhur, bagaimana orang bisa diruat dengan air. Jadi air bukan air biasa, ada teknologi ruhaninya. Antara air yang diambil di kali dengan aqua kan sudah melewati tradisi teknologi mineral water gitu. Seperti itulah bedanya tirte dengan air kali atau tirte dengan air sumur biasa, karena itu sudah ada proses yang namanya tingkahing amanah toyo. Jadi bagaimana ditransformasi struktur molekulernya dengan
cara membisiki mantra ke dalam air itu sehingga bisa berubah, karena teknologi biasa mengubah air biasa menjadi air mineral, maka mantra-mantra itu kalau dikuasai oleh orang bisa mengubah struktur air menjadi memberkati orang. Itu di tingkahan pangelukatan. Jadi ngelukat itu adalah purifikasi orang, cleansing ya, water cleansing. Jadi seperti itu sangat detail. Ada juga tutur tatoyan gitu. Bagaimana air-air suci itu diperoleh. Pewacakan itu bagaimana kelahiran orang mempengaruhi watak dan ekspresi tuturnya. Banyak sekali, sangat detail, dan ini warisan Jawa kuno ya, Kawi ya. Jadi bersambung, bukan hanya di kelanjutan tradisinya memang di Bali di tahun 30-an hampir tanda kutip berhenti, tapi itu adalah tradisi yang kemungkinan besar bukan hanya bersumber dari Majapahit tapi dari Medang. Karena di sini kalau kita lihat nanti saya ketik ada di sini Medang Kemulan gitu keluar. Ada tutur Siwum Sumedang gitu. Ajaran-ajaran kesiwaan, keilahian yang tunggal itu, persoalan tauhid itu ketunggalan yang ilahi itu sudah dibahas di dalam beberapa tattoo. Nanti salah satunya ya Widi Sastra itu juga membahas itu ya, bagaimana kok yang tunggal dan tidak terbayang itu bisa disembayangi begitu. Itu disebutkan di dalam Widi Sastra Dresde kuno, itu semua ekspresi Widi Sastra itu adalah pedoman untuk pemujaan, bagaimana yang tidak terbayangkan transendental itu dirumuskan dalam rumusan yang imanen begitu, yang terbayang dan bekerja, kemudian disembayangin begitu. Itu kan teknologi rohani yang luar biasa. Saya pikir itu yang tambahannya ini nanti saya share ke 5D dan Prof. Tuti. 5D cukup. Nanti 5D yang share ke kami. Ya, nanti saya share ke 5D, Prof. Ya. 5D ada pertanyaan tuh kayaknya dari Heno, dari Mas. Iya, dari Heno, dari Noval, terus juga dari saya mungkin. Ya, anak mahasiswa dulu, Anda kan dosennya. Dosennya gue boleh nanya nih. Boleh, atau belakangan. Biar nanti sekalian dijawab. Itu Iya. yang masalah temuan baru dari Museum Lontar Karangasem, itu PDF-nya sudah ada daftarnya belum, Bli Sugi? Ada PDF-nya, ada katalog PDF-nya sudah ada belum, atau bisa diakses belum ya? Nah, ini yang sebenarnya pertanyaan yang menyenangkan dari 5D. Saya sebagai orang yang di tanda kutip ya sehari-hari hampir berjubel dengan naskah, memang menunggu huluran tangan dari UI atau kampus-kampus dikajilah itu. Jadi tidak sama ya. Ya, memang ada rencana ini emang ini. Kami kan orang kampung, Bu Prof. Walaupun sering ke kota atau punya rumah di kota, sebenarnya mindset kami kan pelanjut tradisi. Kalau ada yang mengkaji secara objektif, kita senang, terbuka begitu. Ada banyak yang sudah bisa diakses 5D dan Prof dan juga teman-teman. Kami juga di Anacaraka juga melakukan pengetikan kepada naskah-naskah, terutama yang saya pilih untuk pembelajaran diri ya. Ada bisa diakses, itu yang penting kan nanti karena kami orientasinya adalah proses membagi naskah ya, bukan mempelajari secara esoterik tertutup. Ya, semakin banyak orang membaca kan kami semakin bahagia ya. Atau minimal bisa diajak ngobrol lah teman-teman. Jadi punya teman ngobrol. Tujuannya memang itu, Bli Sugi. Jadi semakin banyak yang membaca, pengetahuannya akan semakin terabadikan. Nah itu makanya yang dari Museum Lontar di Karangasem, kalau daftar PDF-nya sudah ada, mungkin link yang bisa diakses dari Hanacaraka Society atau dari Museum Lontarnya nanti bisa dibagi ke mahasiswa. Dan kan saya juga ngajar di ilmu susastra juga selain di Asia Tenggara juga selain di ilmu susastra. Nanti anak-anak yang Asia Tenggara juga penting tahu tentang itu, begitu supaya nanti bisa bandingkan dengan yang ada di Kamboja misalnya. Oke, itu yang nanti ya. Jadi kita nanti minta link sama PPT-nya sama beberapa dokumen yang bisa dibagi bersama. Ini ada pertanyaan dari Noval dan Heno ini di ruang chat. Yang Noval itu masalah penemuan merbabu di Singaraja. Ini bagaimana ceritanya katanya nih. Saya membahasakan saja dari chatnya Noval ini. Oh ya, saya memang punya informasi dari kuliah bahwa ada naskah-naskah merbabu di beberapa titik
kalau kita lihat arsip Kirtie. Oleh karena itu memang menjadi concern saya pribadi, dan saya dorong adik-adik kelas dan juga yang di lapangan bergerak itu untuk mencari titik yang ada kemungkinan dicurigai ada naskah-naskah ya. Karena di tabel pemerolehan naskah itu kan kelihatan nanti di yang saya bagi ke Blimade itu ada sumber-sumber naskah yang disimpan di Kirtie. Saya akan ulang saja ya, share itu. Nah ini sumbernya adalah, jadi kalau di Bali orang sering nanya kenapa tahu di rumah saya ada naskah itu ya, karena Kirtie sudah melakukan pengetikan di tahun 70, tahun 56 begitu. Anak-anak sekarang yang simpan itu kan belum lahir. Seperti kalau saya pergi umpamanya ke Busung Biu gitu ya, di daerah distrik Pengastulan, saya cari itu orang yang namanya tercantum di tabel ini. Saya cari keluarganya, kita dekati gitu kan, kita katakanlah di Geri Penarukan ada pengartian kuno Dreste begitu. Apa itu? Geri Penarukan ini di Buleleng. Sekarang ada di Pedanda Istri di sana. Jadi saya tanda kutip saya utus orang yang bisa melobi itu dan kemudian kita periksa. Tapi hal yang mengejutkan memang ada yang tidak terduga sesungguhnya. Bukan hanya foto dari Benyuning yang ada di Kirtie yang saya temukan, malah lebih lengkap gitu. Jadi ada satu kekawin yang kami temukan dan sudah saya salin gitu, sudah saya alih aksarakan, kekawin Merapi Merbabu yang tidak ada di tempat lain ya. Tapi memang walaupun bahasanya tidak secanggih bahasa kekawin Merbabu yang ini, mungkin ini temuan yang tidak ditemukan. Saya cari juga tabel di Leiden dan di Pusaka Nasional, naskah-naskah Merbabu tidak ada. Itu ada di Buleleng di salah satu keluarga. Saya sudah foto, dan mungkin juga kalau ada yang tertarik untuk melakukan kajian lebih dalam, bisa asal dikerjakan secara formal saja, karena keluarga ini kan membutuhkan formalitas juga. Nanti kita bisa kaji secara mendalam. Termasuk juga apa yang disampaikan oleh Blimade tadi, kalau memang tabel koleksi Museum Lontar yang di Karangasem itu diminta, mungkin prodi S2-nya aja berkirim surat sehingga di-share kan begitu. Kalau perorangan kami tidak layani ya. Kalau perorangan itu nanti 1-2 orang datang ribet sekali secara administratif. Bukan tidak mau. Jadi bukan tidak mau, kalau riset jelas seperti S2 gitu, ke situ perlu data ya saya perkenalkan ke bendesenya. Nah, yang temuan di Merapi Merbabu itu aksaranya sebenarnya bukan hanya 1 titik ya, ada 3 titik di Buleleng yang kami sedang bandingkan naskah itu sumbernya dari mana begitu. Tetapi itu semua dipegang oleh pendeta dan ada pusaka yang seperti Genta, Bajra, atau pusaka lain yang memang seperti temuan-temuan di daerah Jawa Timur atau Jawa Tengah bagian timur gitu. Itu mirip-mirip pusakanya Genta dan semua itu. Jadi memang itu yang disucikan dan mungkin tidak pernah disentuh karena disembunyikan. Jadi ada 1, 2, 3 titik yang punya aksara Merapi Merbabu berkaitan dengan sebagai penyerta atau Genta dan alat pujanya itu adalah bagian daripada lontar-lontar Merapi Merbabu itu. Mereka sendiri punya cerita bahwa mereka adalah tanda kutip pelarian dari Jawa leluhurnya. Jadi banyak sebenarnya, ada beberapa misteri yang tidak sesederhana penuturan sejarah Bali pada umumnya, bahwa ada gelombang pindahnya pendeta di abad 16 masih terjadi ya, 17 begitu masih terjadi. Pasuruan, kemungkinan titik-titik yang pindah itu dari daerah Pasuruan atau Belambangan yang membawa naskah itu. Mungkin itu karena ini baru pembacaan yang di tengah kesibukan saya tidak intensif, tetapi sudah dikerjakan sambil jalan, dan isinya ada kesiwan, ada tentang ada kakawin gitu. Kesiwan itu umum sebenarnya isinya tentang dasa aksara, kemudian warga aksara, bagaimana
Argepatra begitu, yang menjadi pedoman juga sampai hari ini. Jadi Argepatra, Basma 3 begitu istinya. Kemudian ada juga tanda kutip ya pelukatan aksara, aksara ring sarira, perumusan-rumusan kosmologi dan konteks aksara itu sesungguhnya sudah ada di naskah Bali umum di kependetaan, tetapi ditemukan di dalam Merapi Merbabu yang ada di satu titik itu. Jadi saya pikir itu adalah hijrah bagian daripada menyeberangnya pendeta belakangan yang membawa naskah itu. Mungkin itu yang bisa saya ceritakan ya. Udah ya Pak De? Udah sih. Iya. Mas Seno belum yang Mas Seno. Mas Seno bisa diulangi lagi pertanyaannya? Dibaca aja. Dibaca aja. Ini Mas Haidar. Ya, selamat sore Pak Sugi. Sedikit saja saya ingin menanyakan mengenai media tulis. Selain lontar katanya masih ada apa lagi? Selain bentuk lontar, media kertas atau apa itu ya? Ya, ini ada saya coba ya baca ini Pak. Saya scroll aja. Dani Tembuleka. Pura-pura untuk mengetahui pura dan menyusun pura di Bali sesuai dengan kronologi dimulai pura tertua dalam konteks pura Kayangan, buana konteks pura Kayangan lainnya sebaiknya mengacu naskah kuno apa. Ini sebenarnya naskah yang memuat tentang pura Kayangan, apa saja yang sudah ada di tahun 1800-an itu ada naskah Usana Jawa namanya, sama Usana Bali. Jadi di Usana Jawa itu disebutkan pura-pura apa saja yang ada ketika rombongan Jawa itu ke Bali begitu. Dan kepanitiaannya ada kepanitiaannya salah satu ada yang baru naskah saya temukan juga saya baca 3 minggu lalu itu ada yang Mangku Mas Sakti yang menjadi panitia rehabilitasi restorasi Besakih di era Majapahit pernah terjadi itu. Tapi juga naskah Usana Jawa yang menyebutkan restorasi pura Besakih itu ada di dalam Usana Jawa. Jadi kalau mau tahu pura-pura yang ada, saya ada petanya Pak. Bang, saya ada peta di mana-mana ada pura-pura itu yang bisa didatangin. Dan saya sendiri keluarga kami hanya menyembayangi pura-pura lama ya. Saya sendiri tidak mau pura-pura baru itu karena terlalu banyak kan. Jadi cari yang dua saja, yang 1.300 lah gitu jejaknya. Dan ada prasastinya. Itu dua naskah itu saya pikir penting. Kemudian juga di luar naskah lontar ada prasasti. Pura-pura yang ada prasasti tembaga itu berhubungan dengan prasasti-prasasti di tahun Bali kuno gitu dari sebelum Majapahit. Jadi semua pura-pura ya tahun 890, tahun 900, tahun 1000 itu ada pura-pura yang menyimpan prasasti itu. Ya, ada titik-titiknya bisa dibaca di Goris gitu ya tentang prasasti Bali, pura-pura tua itu. Demikian dulu. Kalau ragam naskah, ya, makasih ya. Ragam naskah juga yang dari Mamlahatun ya, selamat siang bertanya ragam naskah di Bali. Bagaimana ragam tersebut terbentuk dan meliputi kurun waktu berapa lama? Saya tadi sudah menjelaskan juga bahwa munculnya kidung itu kemungkinan nanti bisa dikoreksi oleh Prof. Titi dan Blimade. Kidung contohnya muncul berkembang di akhir daripada Majapahit begitu kan. Diperkirakan itu mulai populer, tapi mungkin saja genre itu muncul sebelumnya itu. Jadi ada periodisasi yang saya pikir bukunya J. Ras ya, J. Ras itu sangat bagus. Itu Prof. Titi yang ngantar sepertinya ya. Ya. Nah itu aja itu dibaca kan ada tuh perkembangan kapan muncul masyarakat dan sastraan Jawa. Nah itu pencerahan dari Prof. Titi dan J. Ras itu.
kalau kuliah S2 di Leiden untuk filologi kan itu dikasih wajib. Itu wajib, itu Wajib. adalah bahasa Belanda. Cuman saya pikir kalau bahasa Belanda kan orang Indonesia nggak akan ngerti, susah. Jadi saya minta sama Bu Ikram, kami bersama-sama Bu Ikram yang menerjemahkan, saya mengantarkannya aja. Nah, itu saya pikir mencerahkan sekali, Prof. Ya? Sangat mencerahkan buku itu. Nah, itu makanya kan dari bahasa Belanda. Kalau dulu sih kami bacanya bahasa Belanda. Di Indonesia nanti orang pada nggak bisa baca, percuma. Jadi saya bikin terjemahannya. Senang kan, banyak yang kalau bermanfaat kan? Ya, betul. Nah, ini dari Muhammad Heno Wijayanto. Selamat sore. Saya ingin bertanya terkait tenget atau sakral teks mantra yang kerap kali disebut dalam epilog suatu teks. Apakah sebagai masyarakat umum diperkenankan baca teks tersebut atau hanya dalam praktek saja yang tidak diperkenankan? Saya sering mendapat pertanyaan ini, apakah boleh begitu? Kalau mau ngebut dengan GP, mobil GP yang kendaraannya 1000 cc, belajar dulu yang 150 begitu ya, 75 cc begitu. Tahu naik sepeda gitu. Pertama tahu aksara dulu. Saya selalu bilang kalau gimana saya memberikan Anda lontar di rumah saya, Anda sendiri belum tahu aksara kan? Iya. Mau minjam gitu kan nggak mungkin. Saya nggak mungkin minjamkan, saya tidak merujuk pada motor besar saya kalau Anda nggak bisa naik motor bebek gitu. Itu pun kalau mau baru naik motor bebek cc berapa, kan harus ada di training. Nah, itu juga yang terjadi ketika orang ingin tiba-tiba saya mau belajar pengeliakan gitu atau penghujan gitu atau jadi usade gitu. Tapi tidak mau belajar naik sepeda, maunya langsung naik motor Harley Davidson gitu kan. Itu kan levelnya Harley Davidson itu yang sakral-sakral itu. Atau bahkan itu adalah pilot penerbang ya yang harus belajar betul teknologi yang lain. Salah satunya adalah aksara, kemudian ada pembimbingnya, dan tradisi mantra itu adalah tradisi direct transmission. Jadi dari guru kepada siswa, tidak bersifat otodidak yang nanti kalau ketemu lontar di pinggir jalan kemudian dibaca sendiri, sama dengan ketemu Harley Davidson tidak pernah naik sepeda, dinaiki kan nanti tunggang langgang tapi masuk jurang kan begitu. Kurang lebih seperti itu, sehingga saya dan Blimade gitu atau orang Bali umumnya tahu bahwa ada tahapan menuju sana, dan biasanya harus sabar begitu, tidak boleh overdosis, karena overdosis dalam bermantra juga akan tanda kutip ya tidak sakti tapi sakit atau tersesat. Nah, itulah sebabnya disebut ajowere begitu. Hati-hati membaca teks gitu. Itu ada panduan seperti itu. Lebih bagus diarahkan belajar sastra seperti tembang, geguritan. Biasanya kami diarahkan ada namanya kidung sekar alit ya. Belajar dulu sekar alit, tembang-tembang itu, lalu kemudian sekar madya, agung. Baru memasuki konteks yang lebih tinggi. Karena interpretasinya kalau tidak tembus dengan sekar agung, saya pikir mantra-mantra itu terlalu tebal untuk dimasuki atau terlalu canggih teknologinya sehingga orang yang menaikinya terpelanting gitu. Harus punya kesiapan cengkeraman, pengetahuan aksara, mantra, teks dan juga interpretasi yang mendalam baru memasuki itu. Jadi tidak terlarang untuk naik Harley Davidson, tetapi wajib punya SIM C, wajib punya kemampuan naik sepeda gayung yang canggih, dan juga harus punya ketahanan kaki yang bagus begitu, karena penopang daripada motor besar kan harus kakinya kuat begitu. Kurang lebih secara akademik kan kampus juga begitu, tidak mungkin langsung S3 tapi harus memasuki teori akademik pendekatan filologi S1 dulu. Yang lain dari Pak media tulis Bali ya, dari Pak Haidar ya. Media tulis Bali selain lontar sekarang tab, Pak. HP sekarang Pak, selain lontar. Serius, karena saya bisa WA Blimade dalam aksara Bali ya. Tapi tentu tidak sastra, tapi apa kabar begitu. Tadi saya sempat share di tahun 80-an atau 50-an
sampai 80 ada euforia yang cukup senang ketika ada pulpen dan kertas. Nah, kami di tante saya itu ada mantra-mantra yang disucikan. Setelah saya cek ternyata dari kertas gitu. Jadi karena itu yang tertinggal gitu. Nah, ten wenten niki manten wenten gitu. Itu saja jejak dari teks yang disucikan. Jadi yang disucikan di keluarga belum tentu bentuknya adalah tembaga atau apa, karena yang bentuk sebelumnya itu hancur ya, itu penyalinannya. Nah, kertas dipakai bukan berarti juga naskah-naskah kertas itu lebih mudah, kan isinya bisa lebih tua daripada persoalan isinya daripada lontar gitu. Sudah. Yang lain ada dari Merbabu sudah. Ya, ini Adi Wisnu, Adi Wisnu Tomo ya. Terakhir kali ya. Iya, mengidentifikasi Metrum Kidung. Bagaimana mengidentifikasi Metrum Kidung? Saya yakin Pak Madi lebih canggih dalam bidang ini. Baca aja bukunya. Ada beberapa referensi yang mungkin bisa di-share di kelas nanti dari Prof. Titi dan 5D ya. Ya, itu memang teoritis dan teknis itu. Ya. Itu di kelas itu. Iya. Kabar dari kami kan begini, Prof. Kalau memang ke Bali, kami ada lahan sekitar 2 hektar gitu, masyarakat adat di sana. Memang dulu kami buka untuk klinik aksara dan bagaimana membuat materi atau media tulis lontar. Dari potong, kemudian dimasukkan ke air dan diproses gitu. Kami ada itu di Google saja, namanya Museum Pustaka Lontar. Ya, bisa lihat, bisa nginap sebenarnya. 600 orang anak-anak dulu nginap di situ untuk bikin kelas dan sekedar tahu materi medianya saja. Jadi introduction untuk anak-anak kecil. Dan saya pikir juga di situ bisa, kalau memang situasi sudah membaik, teman-teman silahkan mengkontak dengan 5D. Pada prinsipnya kita senang kalau ada orang mengapresiasi secara serius tadi. Bukan hanya sekedar mau naik Harley gaya-gayaan, tapi serius punya dasar gitu. Jadi kami mengundang. Dulu sampai keculik loh, Pak. Oh ya, betul, diculik. Dulu sekali udah lama itu. Sampai keculik segala, saya lihat di tempatnya itu sama pendeta siapa namanya itu yang buat itu. Aduh, zaman bahula. Ya, terima kasih banyak nih, informasinya luar biasa. Sudah habis ya Pak Made? Iya, itu terakhir. Mungkin masih ada yang ingin disampaikan dari teman-teman atau Prof. Titi. Saya cuma mau tanya, Pak Sugi, apakah sudah ada usaha untuk membuat digitalnya dari naskah-naskah, terutama yang apa di Kirtia ya? Itu kan naskahnya banyak naskah lama ya. Saya nggak tahu dulu di Pusdok itu masih ada apa nggak, katanya pada hilang gitu. Apakah sudah pernah di digital? Karena lontar itu emang susah sih digitalnya gitu. Tapi kan bukan berarti tidak bisa gitu. Saya sepakat, Prof. Tidak, memang susah tapi bukan berarti tidak bisa. Yang jadi susah itu sebenarnya mindset beberapa pihak. Pada awal-awalnya saya bisa memfoto pribadi, setiap membaca saya bawa foto kamera. Ya. Cuman sekali lagi saya sebenarnya senang ada pertanyaan ini dari Prof. Titi ya. Kalau memungkinkan kan prodi UI bersurat untuk ke pusat itu. Kadang-kadang di daerah itu kan kita tahulah bahwa garis komando museum itu sekarang Kirtia masuk dalam ranah museum. Jadi kalau diizinkan untuk digitalisasi di Jakarta, ketok di sana, kerjasama digitalisasi dengan permusiuman di Jakarta, UI. Nah itu saya kan tinggal nganter Prof sama 5D, teman-teman begitu. Cuman sekali lagi kan mungkin ini juga koreksi kita, kritik kita bersama bahwa pengintegrasian apa yang sudah yang sudah digital itu secara nasional kan berserakan sekali ya. Ini yang saya juga menjadi concern saya ketika orang tanya punya naskah digital, ada 2.800
digital archive.org itu pernah dilakukan oleh masyarakat arsip dunia, naskah-naskah yang dari tersimpan di Pusdok, Pusat Dokumentasi Bali. Ya. Jadi resolusinya tinggi sekali, cuman kami baru mengetik sekitar 8.000 halaman. Jadi bisa dibuka karena saya sebut kami, saya nggak ikut ngetik, Prof, tapi anak-anak tuh ngumpulnya di rumah gitu. Jadi itu bisa dibuka di, saya akan ketik di sini ya. Saya akan ketik di di chat, bisa dibuka di pamlib.org Bali, itu berbentuk sebentar. Di chat saya jawab ini, saya ketik dan ini. Nah ini, saya harus jawab go to everyone. Oke. Ini. Jadi pamlib.org wiki ini ada foto yang sudah kita ketik ya, kami ketik ya. Kalau boleh share share-nya itu di sini, saya akan share untuk penutup ini. Ini karena kesempatan bagus untuk sharing apa yang sudah dikerjakan oleh adik-adik di Bali. Saya pikir ini ya, oke. Ini kelihatan ya, ada Bali Lontar ya. Ya. Oke, kalau kita ketik kalau teman-teman ketik di sini, ini kelihatan ada Aji Pengasih. Nanti kalau dibuka akan kelihatan lontarnya dan juga ketikannya. Ketikannya seperti ini. Memang secara engine-nya itu kan mesinnya itu tidak mampu memenggal. Jadi spasi antar kata itu tidak bisa. Karena istilah di Bali gempel gitu, nempel antara karena memang huruf Bali Jawa kan sama ya. Sama ya. Jadi pemenggalan itu kan seperti kayak kalau saya perbesar di sini kan rengen pada sir ring hawak sariranku. Jadi sendiri ya, jadi ring hawak sariranku. Bude hamang cewarne. Kenapa? Pengetikan alih aksaranya nggak bisa dipegal. Ini kami ketik ulang, jadi anak-anak tuh adik-adik itu mengetik lontarnya, kemudian pakai font langsung. Oh, sesuai lontarnya ya? Ya, sesuai lontarnya. Nanti mesin auto transliteration itu seperti ini. Seperti itu. Ya. Tapi sudah memudahkan karena kalau sudah paham, sudah biasa baca Jawa kuno seperti ini, bisa. Kan wenang aku gitu. Ya. Hakunya pakai H jadinya. Iya. Ya, haku, ngasih seperti dia. Seperti itulah. Nah, ini ada terakhir 6.000 halaman begitu, bertambah lagi menjadi 8.000 halaman. Kemudian source-nya dari mana? Ini sistemnya seperti ini. Dan anak-anak bekerja untuk adik-adik itu bekerja tidak tidur-tidur untuk melakukan pengetikan ini. Kalau kita ketik umpamanya tadi ada awig-awig ya. Awig-awig ini kan awig-awig desa. Nah, awig-awig desa Silangjane yang ada di Kirtie dulu, kemudian dibawa ke Pusdok, ini sudah diketik. Isinya adalah awig-awig desa Silangjane, turunan lontarnya Kramo Desa Silangjane, distrik Sukesade, jadi Buleleng. Diturun di Kirtie oleh Ketut Badung. Jadi identitas naskah kita ketik dan anak-anak ini di training dengan bagus secara internasional. Jadi karena ini fundingnya tidak banyak, kecil sekali, tapi adik-adik itu mengerjakan dengan sukacita sambil bengong dan main-main begitu. Ada tim yang seperti itu, Prof. Tuti dan Blimade juga. Jadi kalau orang bertanya, Anda optimis ya? Saya optimis dengan grup ini gitu. Dengan anak-anak yang sukacita dengan aksara. Kira-kira ada 25 orang yang sangat gembira membaca dan mengetik. Nanti berkenalan saja dengan kalau ada yang betul-betul serius. Mudah-mudahan pandemi lewat. Mudah-mudahan dengan menyebut banyak naskah-naskah leluhur ini bisa sedikit didamaikan lah pandemi ini.